Oke, baik, teman-teman semua, perkenalkan nama saya Sukiman. Saya merupakan seorang guru sosiologi. Dan hari ini saya akan membahas salah satu materi dalam sosiologi. Nah, sebenarnya ini tuh materi kelas 10, tapi juga beririsan dengan materi kelas 11. Yang akan saya bahas hari ini adalah tentang interaksi sosial. Oke, bagi teman-teman mungkin nggak terlalu asing ya dengan apa itu interaksi sosial. Nah, jadi apa interaksi sosial? Nah, interaksi sosial itu bisa kita definisikan sebagai definisi ya, hubungan hubungan antara individu versus individu, individu versus kelompok, atau kelompok versus kelompok. Oke, itu definisi paling mudah. Ada banyak sebenarnya definisi dari ahli apa itu interaksi sosial. Tapi ini kita pakai definisi dari Surjono Sukanto. Ya, Surjono Sukanto. Banyak ya definisi dari Surjono Sukanto itu sering digunakan dalam istilah-istilah sosiologi. Jadi dia mengatakan kalau interaksi sosial itu adalah hubungan antara individu dengan individu. Contohnya kamu ngobrol dengan teman kamu gitu ya, saya ngobrol dengan teman saya, satu lawan satu. Atau main bulu tangkis gitu ya, tapi one by one. Kemudian ada individu dengan kelompok. Individu dengan kelompok itu seperti orang seminar gitu ya, orang memberikan motivasi atau seorang guru di kelas. Jadi dia ngobrol dengan kelompok yang lebih besar atau khutbah dan lain sebagainya. Dan ada juga kelompok dengan kelompok. Contoh dari kelompok dengan kelompok itu adalah misalnya pertandingan sepak bola gitu ya, pertandingan sepak bola, futsal atau poli gitu ya. Itu merupakan contoh dari interaksi sosial hubungan antara kelompok dengan kelompok. Itu definisinya. Oke, teman-teman. Kemudian interaksi sosial itu ada syaratnya. Apa sih itu syarat dari interaksi sosial? Syarat interaksi. Syarat itu ya kalau misalnya nggak ada ini, nggak ada hal ini gitu ya, interaksi itu tidak akan terjadi. Apa itu syaratnya? Syarat yang pertama, interaksi sosial itu adalah kontak. Kemudian syarat yang kedua adalah komunikasi. Kontak itu bisa dikatakan sebagai first move atau langkah awal seperti say hi, atau misalnya kamu melototin orang gitu ya, karena orang tersebut berisik gitu. Atau misalnya ngechat, chatting gitu ya, chat duluan, nge-like, berkomentar di postingan orang lain, itu adalah kontak, first move. Kalau orang tersebut menanggapi, maka akan terjadi komunikasi setelah ditanggapi, ya. Jadi komunikasi itu ada timbal baliknya. Jadi yang namanya interaksi sosial itu adalah hubungan timbal balik, ya. Ada kontak, ada komunikasi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Ya, kalau dia cuma kontak doang, misalnya ngechat duluan gitu ya, terus nggak dibales, maka tidak terjadi interaksi sosial. Atau kamu misalnya say hi, terus nggak dibalas juga tidak terjadi interaksi. Kamu ngulurin tangan gitu, salaman. Orang tersebut tidak menanggapi karena mungkin kehalangan atau nggak tahu, maka tidak terjadi interaksi. Yang namanya interaksi harus ada dua. Satu ada kontak, first move, say hi, ngechat duluan. Kemudian ada timbal balik, maka terjadi yang kita sebut sebagai komunikasi. Oke, itu terjadi tuh ya antara kontak dan komunikasi, maka kita menyebutnya sebagai interaksi sosial. Nah, interaksi, oke guys, interaksi itu ada dua. Ada bentuk interaksi ya, bentuk interaksi. Oke, bentuk interaksi itu ada dua. Yang pertama, kita menyebutnya ada yang disebut dengan bentuk interaksi asosiatif. Dan yang kedua ada bentuk interaksi
disosiatif. Oke. Apa itu interaksi asosiatif? Nah, interaksi asosiatif itu artinya interaksi yang mengarah kepada hal yang positif. Kalau disosiatif apa? Ya sebaliknya. Berarti dia mengarah ke hal yang negatif gitu ya. Nah, bentuk interaksi sosial asosiatif itu ada banyak. Pertama, dia ada yang kita sebut sebagai kerjasama ya. Kemudian yang kedua ada yang kita menyebutnya sebagai akomodasi. Oke. Kemudian yang ketiga kita menyebutnya ada yang disebut dengan akulturasi. Ya. Dan yang terakhir ada yang kita sebut sebagai asimilasi. Oke. Ada kerjasama, akomodasi, akulturasi, dan ada asimilasi. Yang disosiatif itu ada 3. Yang pertama kita menyebutnya sebagai persaingan. Persaingan atau kompetisi ya. Oke. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan kontravensi. Oke. Kontravensi. Dan yang ketiga ada yang disebut dengan pertentangan. Oke. Apa itu kerjasama? Nah, kerjasama itu adalah orang yang bekerja sama untuk mencapai satu tujuan tertentu. Nah, kerjasama itu bentuknya ada banyak, teman-teman. Kerjasama itu misalnya ada yang disebut dengan gotong royong. Oke. Kemudian ada yang disebut dengan gotong royong, terus ada yang disebut dengan joint venture, ya. Kemudian ada yang disebut dengan kooptasi, ya. Kemudian ada yang disebut dengan koalisi, ya. Itu adalah bentuk-bentuk kerjasama. Gotong royong. Gotong royong itu sering kita lihat kerjasama di masyarakat pedesaan. Jadi masyarakat desa gitu ya, misalnya mau pindahan rumah gitu di desa, biasanya cukup di ngumpulin aja teman-temannya. Guys, sore nanti saya akan pindahan rumah, datang ke rumah saya ya. Kemudian warga desanya datang ke rumah dia, gotong gitu ya rumahnya, kan rumahnya rumah panggung gitu ya. Rumah panggung digotong, pindahin, terus nanti ujungnya dikasih kopi, dikasih makanan. Jadi ada gotong royong di masyarakat pedesaan. Itu kerjasamanya sering kita lihat dalam masyarakat desa. Kemudian ada yang kita sebut sebagai joint venture. Apa itu joint venture? Joint venture itu adalah kerjasama dua perusahaan, ya, atau lebih, dua perusahaan atau lebih. Contohnya apa? Contohnya Gojek dengan Tokopedia atau disingkat jadi Goto. Itu kan dua perusahaan tuh. Perusahaan Gojek, jasa transportasi, ada Tokopedia jualan, toko online gitu, online shop. Atau TikTok Shop dengan Tokopedia. Itu kan juga kerjasama. Nah, istilahnya dalam interaksi sosial kita menyebutnya sebagai joint venture. Kerjasama antara dua perusahaan. Yang ketiga ada yang disebut dengan kooptasi. Apa itu kooptasi? Kooptasi itu adalah kerjasama antara dua pihak yang mana satu pihak itu lebih kuat daripada pihak lain. Jadi terjadi kerjasama. Contoh Aceh. Aceh itu kan salah satu daerah istimewa di Indonesia gitu ya. Aceh itu dia mendapatkan gelar istimewa bukan ujuk-ujuk tiba-tiba gitu ya, tapi ada historinya, ada sejarahnya. Nah, itu yang kita sebut sebagai kooptasi, di mana Aceh itu menerima aturan baru yang khusus gitu ya. Indonesia juga menerima aturan baru yang khusus agar dia tidak memisahkan diri dari NKRI. Nah, itu disebutnya kooptasi. Dua pihak yang bekerja sama, satu pihak lebih kuat, yang lainnya lebih lemah. Dalam konteks ini, Indonesia lebih kuat, sumber dayanya lebih banyak, militernya lebih banyak, Aceh lebih sedikit. Nah, jadi terjadi kooptasi, penyesuaian hukum-hukum baru, sehingga tidak terjadi perpecahan. Maka kita menyebutnya sebagai kerjasama kooptasi. Oke? Yang keempat, ada yang disebut koalisi. Ya, koalisi itu kerjasama antara berbagai pihak yang punya kepentingan yang sama. Oke? Nah, kepentingan tersebut digabungkan gitu ya, karena punya tujuan yang sama. Misalnya partai politik gitu ya. Koalisi Indonesia Maju, koalisi
Indonesia hebat. Nah, itu adalah contoh daripada koalisi. Oke, teman-teman. Koalisi itu intinya kerjasama antara dua pihak yang punya tujuan yang sama. Misalnya, Koalisi Indonesia Maju itu punya tujuan untuk memenangkan Pak Prabowo untuk jadi presiden. Jadi ada partai Golkar, ada partai Gerindra gitu ya, bergabung, berkoalisi, kita menyebutnya berkoalisi untuk memenangkan Pak Prabowo. Ada juga koalisi perubahan. Misalnya Anies Baswedan yang diusung oleh Partai Nasdem, kemudian ada Partai PKB untuk memenangkan Pak Anies. Gitu ya, itu koalisi. Koalisi itu kerjasamanya biasanya dalam politik, tapi nggak cuma dalam politik, pemilihan ketua OSIS misalnya, itu juga bisa kita sebut sebagai koalisi. Oke. Kemudian itu pertama bentuk asosiatif yaitu ada kerjasama. Oke. Yang kedua ada akomodasi. Akomodasi itu kalau dalam ilmu sosial bukan transportasi hotel gitu ya, mobil, itu bukan. Tapi akomodasi itu adalah definisinya ada dua. Oke. Definisi satu dia sebagai keadaan. Jadi akomodasi itu adalah keadaan. Yang kedua proses. Keadaan dan proses apa? Yaitu mendamaikan. Oke. Mendamaikan. Ya. Keadaan artinya apa namanya? Artinya dia keadaannya damai. Jadi masyarakatnya itu damai. Itu yang disebut dengan akomodasi. Ada juga sebagai proses. Kalau dia sebagai proses, artinya proses mendamaikan. Jadi itu ya, istilah akomodasi itu adalah upaya untuk mendamaikan orang berkonflik. Nah, ini link dengan materi kelas 11. Di mana kelas 11 itu kita mempelajari cara mendamaikan konflik. Cara mendamaikan konflik. Nah, cara mendamaikan konflik itu banyak atau akomodasi itu banyak, ya. Misalnya kita menyebutnya ada di dalam pengadilan. Di dalam pengadilan itu kita menyebutnya sebagai adjudikasi. Oke. Atau pengadilan, ya. Misalnya hukum pidana, hukum perdata. Jadi ada orang berkonflik gitu ya. Dia coba pakai hukum pidana, dia melanggar hukum pidana gitu ya. Maka kita selesaikan dalam pengadilan. Itu istilahnya akomodasinya disebut adjudikasi, yaitu upaya mendamaikan orang melalui pengadilan. Tapi ada juga pihak yang berkonflik gitu ya, dia tidak mau pakai pengadilan. Dia maunya itu di luar pengadilan. Karena misalnya urusan biaya atau urusan menjaga nama baik gitu ya, misalnya perusahaan karena dia nggak mau nama baiknya tercemar, buruhnya banyak yang protes gitu ya, gajinya sedikit dan lain sebagainya, maka dia coba di luar pengadilan. Nah, di luar pengadilan itu bentuk akomodasi bisa kita menggunakan mediasi gitu ya, mediasi. Kemudian bisa juga menggunakan arbitrasi ya, atau yang terakhir kita menyebutnya konsiliasi. Ya. Ada mediasi, ada arbitrasi, ada konsiliasi. Tiga-tiganya ini sama-sama menggunakan pihak ketiga. Ya. Pihak ketiga. Tapi ciri khasnya beda. Pihak ketiga di mediasi itu beda dengan arbitrasi. Pihak ketiga di arbitrasi itu juga beda dengan konsiliasi. Oke. Ya, jadi kalau mediasi pihak ketiganya lebih netral dan tidak punya keputusan. Kalau arbitrasi pihak ketiganya itu punya keputusan. Jadi kalau kata arbiter atau pihak ketiganya arbitrasi A gitu ya, maka dua belah pihak yang berkonflik harus nurut A gitu. Kalau mediasi enggak, dia cuma ngasih saran. Contoh, orang misalnya proses bercerai gitu ya, orang tua yang bercerai. Nah, kalau dia menggunakan mediasi, biasanya pakai mediasi memang misalnya RT RW itu cuma ngasih saran. Kalian kan sudah lama menikah gitu, kenapa harus bercerai? Jadi didamaikannya itu pakai jalur yang soft dan hanya ngasih saran. Cuman saran aja. Saran itu boleh nggak diterima Pak? Boleh aja. Jadi dua belah pihak itu misalnya, oh saya nggak nerima saran mediator, jadi ya sudah, nggak apa-apa gitu. Kalau arbitrasi, pihak ketiganya ketika dia bilang A, maka si A dan si B yang berkonflik itu harus ikut. Contohnya itu dalam pertandingan sepak bola. Wasit misalnya. Wasit kan keputusannya mau salah, mau benar, tetap harus diikuti kan oleh dua belah pihak yang berkonflik. Nah, itu yang kita sebut sebagai arbitrasi.
pihak ketiganya itu punya wewenang untuk memutuskan jalan akhir dari konflik dan harus diikuti. Kalau konsiliasi, nah pihak ketiganya itu biasanya berupa lembaga. Lembaganya itu bisa kumpulan dari orang-orang yang berkonflik gitu ya. Contoh, konflik sampit antara suku Dayak dan suku Madura. Nah, dia itu kalau menggunakan konsiliasi, si suku Dayaknya pilih dari ketua adatnya gitu ya, atau pemerintah daerahnya atau pemerintah pusatnya. Suku Sampit juga sama, kepala daerahnya, kepala sukunya, kepala pemerintahannya, siapa yang dia pilih. Nanti mereka bergabung membentuk suatu lembaga konsiliator dan mendamaikan orang yang berkonflik. Ya, itu ciri-ciri khasnya. Kalau mediasi pihak ketiganya netral, tiga-tiganya sebenarnya netral, tapi kalau mediasi hanya memberi saran, kalau arbitrasi sarannya harus diikuti, kalau konsiliasi biasanya pihak ketiganya itu berupa lembaga. Nah, selain 4 hal ini, akomodasi itu ada misalnya gencatan senjata, atau stalemate gitu ya, di mana dua pihak itu sudah sama-sama kuat, jadi dua-duanya itu berhenti di sejenak. Contoh kayak Israel Palestina atau Korea Utara dan Korea Selatan. Korea Utara dan Korea Selatan itu kan sama-sama kuat perangnya. Jadi dua-duanya melakukan stalemate atau gencatan senjata. Kalau Israel Palestina dia gencatan senjata karena korbannya terlalu banyak. Korban sipilnya terlalu banyak. Jadi daripada makin banyak korban yang meninggal, kita stalemate aja deh, kita gencatan senjata aja deh ya. Terus ada misalnya selain